Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhjumri, guru Al-Quran Hadis DMI Salafiyah 2 di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab 1 tahun 2025 di LPTK Ar-Raniri, Banda Aceh. NIM 24022028883. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 3 dengan materi hadis tentang pentingnya persaudaraan dengan model pembelajaran PBL problem based learning. Sekian penyampaian dari saya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah masuk semua? Tidak ada yang tidak masuk? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Siapa bisa jadi pemimpin doa? Tata? Persiapan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai, memberi salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Adik Herzi, Ayunita Aristi, Ainatus Sadia, Fahrul Islam, Muhammad Rehan Abdullah, Muhammad Puryanto, Hadir, Muhammad Reval, Nazwa, Retno, Syahdu Al-Humaini, Liza, Nurul Adelia, Wildan, Asfi, Afrik. Ya sudah ya? Ya sudah. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan jelaskan, ya, dengarkan bersama-sama. Satu, peserta didik dapat melafalkan hadis tentang persaudaraan dengan makhraj atau dengan hadis, ya, dengan hadis yang fasih. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan terjemah hadis tentang persaudaraan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan minimal 2 makna yang terkandung dalam hadis tentang persaudaraan, ya. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap saling membantu dan menyayangi dalam kegiatan kelompok.
Marilah kita mulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa? Tentang pentingnya persaudaraan. Di dalam hadis Nabi dijelaskan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan wa syabbaka asabi'ahu. Ya, artinya apa? Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan, ya, saling menguatkan. Terus kemudian Nabi Muhammad itu mengerapkan jari-jarinya, ya, itu adalah tanda persatuan di dalam umat Islam, ya, antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Belum melanjutkan belajar kelompok, marilah kita bersama-sama menyimak video yang akan yang dijelaskan nanti. Dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis pembelajaran 4 mengenai hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, sesama muslim itu bersaudara, sehingga antara muslim satu dengan muslim lainnya harus menjaga persaudaraan. Meskipun ada perbedaan di antara sesama, hendaknya persatuan dan persaudaraan haruslah dijaga. Kita semua harus saling membantu satu sama lain agar persaudaraan tetap terjaga. Pentingnya persaudaraan juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu harus saling menguatkan. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan. Mari kita simak materi berikut. Membaca hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, sebagai umat muslim, kita semua harus saling menguatkan. Karena sama muslim itu adalah bersaudara. Persaudaraan sesama umat muslim digambarkan melalui hadis Rasulullah SAW. Hadis tentang persaudaraan ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari kita simak hadis berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'i. Artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan bagian lainnya. Lalu Nabi SAW menggerakkan jari-jarinya. Kandungan hadis tentang persaudaraan. Anak-anak, seorang muslim harus saling menjaga muslim yang lain. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk saling menyakiti, berselisih paham, dan saling menzalimi. Karena sesama muslim adalah saudara. Apabila yang lain tersakiti, maka yang lain juga ikut merasakannya. Begitu juga apabila di antara mereka ada yang menghadapi kesulitan, maka yang lain akan datang membantu. Persaudaraan sangat penting dalam hubungan antara sesama muslim. Karena setiap muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara. Dalam hadis tersebut, umat muslim diibaratkan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tahukah anak-anak bagaimana cara bangunan itu dapat berdiri kokoh?
Bangunan dibangun menggunakan batu bata, semen, pasir, dan unsur pembantu lainnya. Semua bahan tadi menjadi sebuah ibarat persaudaraan umat muslim. Apabila satu dengan yang lainnya bersatu, maka akan saling menguatkan dan akan terwujud persaudaraan yang baik. Begitu juga dengan persaudaraan Islam. Ketika sesama muslim saling melengkapi, maka persaudaraannya akan semakin kuat. Tetapi ketika satu sama lain saling membenci, maka persaudaraannya akan tercerai-berai. Contoh persaudaraan yang baik ialah ketika ada saudara yang sakit, maka kita menjemputnya dan mendoakannya kesembuhan. Jika ada teman yang sedang membutuhkan bantuan, maka kita bantu mereka. Hal tersebut akan memperkuat tali bersaudara sama umat Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak harus saling bersaudara dan saling membantu satu sama lain agar terjalin persaudaraan yang erat. Itu tadi pembelajaran Al-Quran hadis mengenai hadis tentang persaudaraan. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, tadi yang sudah tampil videonya, kalian sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, jadi dalam persaudaraan itu, ya, Nabi Muhammad itu adalah menerangkan tentang pentingnya persaudaraan. Umat Islam itu harus ada persatuan dan Persatuan. satu yang lain dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang tadi itu di dalam penampilan video, umat Islam itu tidak saling membenci, tidak ada bermusuhan. Jadi satu sama lain saling merasakan yang terbaik dalam diri masing-masing. Tidak boleh bercerai-berai, ya, dan saling membantu dengan yang lainnya. Maka di situ diibaratkan suatu bangunan yang yang ditata dengan dasar, yaitu ada bermacam-macam alat, yaitu apa saja alat-alat itu? Batu, semen, air, pasir, dan lain sebagainya. Itulah cara mempersatukan suatu bangunan menjadi kuat dan tidak mudah retak, ya. Harus ada yang satu dengan yang lainnya saling membantu. Jadi kalian sudah paham semua tentang hadis Nabi menerangkan tentang pentingnya persaudaraan yang sudah jelas tadi di video. Maka sekarang kalian membuat atau membentuk kelompok, ya, menjadi 4 kelompok tentang apa? Saya akan diberi soal, maka dijawab oleh masing-masing kelompok, ya. Hasilnya nanti apa? Dipresentasikan ke depan. Kita mulai Thank you.
Silakan kembali kita berangkat. Sudah, ibu yang baik. Dengan nama ibu yang kami dengarkan. Saya tadi sudah menjelaskan penjelasan tentang hadis, dan sekarang saya akan bacakan kesimpulan yang tadi ya tentang hadis Nabi. Kesimpulannya tadi masalah penjelasan tentang pentingnya persaudaraan. Ya, hadis itu adalah perkataan Nabi seperti yang tadi, dan hadis itu menerangkan tentang orang mukmin betapa pentingnya persaudaraan itu. Ya, Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, kita tidak boleh bermusuh, tidak boleh bermusuhan, harus saling merasakan dengan yang baik, ya, yaitu satu dengan yang lainnya saling merasakan, yaitu saling membantu, ya, saling membantu. Ibaratkan bangunan yang satu butuh, maka oleh kita harus dibantu. Terus dalam berbangsa Indonesia kita harus bersatu antara satu suku lainnya dengan lainnya, kita saling bersatu supaya bangsa Indonesia itu tidak terjajah oleh bangsa yang lain. Dan seorang mukmin, ya, dan seorang mukmin itu harus menjaga, saling menjaga, adalah satu sama lainnya, saling menjaga, saling melindungi, tidak ada saling bermusuhan. Dalam pelajaran ini semoga yang disampaikan, ya, tentang hadis Nabi bermanfaat kepada kita semua, ya. Dan sebelum pulang, mari kita membaca doa bersama-sama dan dipimpin oleh siapa? Oleh kakak. Silakan.